Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kali lagi dengan Natnat. Oke, kali ini sebenarnya ada beberapa request ya. Request yang bahas, ada komen kan, ada request yang minta ngebahas tentang animoji. Terus ada beberapa yang lain. Cuman hari ini aku bahas tentang program bayi tabung yang pernah aku alamin. Nah, jadi sebenarnya ini ya buat kamu yang mungkin sekarang lagi pertimbangin atau lagi ngejalanin bayi tabung, program biasanya dikatain IVF gitu ya. Mungkin ini bisa jadi diskusi kita karena ini pengalaman aku atau kemarin ada program tabung di salah satu klinik klinik untuk khusus fertilitas di Surabaya, cukup terkenal. Pasti kalau di Surabaya kalau nggak ini dua ini biasanya. Nah, pasti teman-teman tahu nanti kalau aku spill video-videonya waktu aku cek, waktu aku kontrol gitu ya, karena ruangannya pasti familiar gitu untuk teman-teman yang tahu, untuk kamu yang tahu. Nah, jadi oke, langsung aja kita langsung aja masuk ke bahasannya. Jadi untuk program tabung kemarin aku infoin dulu, gagal total. Sedih banget ya, rasanya gimana gitu ya, harapannya udah tinggi banget. Maklum, penantian udah 8 tahun. Jadi waktu kemarin program tabung di tahun 2021 tuh benar-benar yang salah satu harapan kita sebenarnya, itu harapan besar kita ini berhasil gitu. Tapi nyatanya ya memang tidak sesuai ekspektasi kita berdua. Jadi bayi tabung kemarin itu kalau orang rata-rata sebenarnya gagalnya di proses ini ya, aku tiba-tiba lupa. Untuk embrio transfer ya kan, ET ya biasanya ya. Biasanya gagal orang-orang itu di situ, entah itu tidak menempel di dinding, entah itu juga tidak berkembang gitu si calon babynya. Terus banyak hal gitu. Waktu proses ET itu berlangsung sampai setelahnya gitu. Nah, kemarin untuk khusus aku yang kemarin program tabung itu sampai di tahap yang mempertemukan sel telur dan sel sperma. Jadi hari itu diambil telur dan sperma, terus dilihat kan maksimal biasanya 5 hari. 5 hari dari proses itu dilihat berkembangnya sejauh apa, nanti dapatnya embrio itu ada yang excellent, good, terus habis itu ada poor juga ya. Nah, disinilah sebenarnya nangis juga sih kalau nginget yang lalu itu ya, denger berita ini tuh benar-benar diem aja gitu. Jadi kita berdua tuh sampai nggak bisa mau ngomong gimana lagi karena nggak berhasil jadi embrio satupun. Bayangannya gitu ya, bayang kita udah yang bayangin tabung aja dipertemuin gitu ya, ini telur tusuk sama si sel spermanya itu aja ya, langsung begitu, itu nggak bisa gitu. Apalagi gimana lagi dong, apa sih yang harus diperbaiki kan gitu ya. Karena waktu ini prosesnya, jadi aku infoin dulu beberapa videonya. Jadi kemarin memutuskan untuk program tabung awalnya memang karena aku cukup lama, itu yang pertama. Umurnya memang udah berapa ayo umur aku udah 35 itu, tahun ini udah 36 ini. Terus kemarin kistanya udah 12 cm. Nah, kalau kamu yang ada kista boleh tengok di video aku yang sebelum ini, itu ada khusus untuk kista yang awalnya aku 5 cm jadi 12 cm, laparoskopi hingga akhirnya hamil. Taruh di atas atau nanti mungkin di description aku juga kasih ya, jadi kamu bisa
cek juga kalau kamu ngalamin kista. Nah, aku juga ada info di video itu dari pola makan aku seperti apa sampai akhirnya 3 bulan dari proses tersebut itu kemarin berhasil dengan alami. Nah, semoga juga kamu segera nyusul. Buat kamu yang menantiin, sabar, tetap semangat karena nggak ada sesuatu yang nggak mungkin kalau Tuhan sudah berkehendak, ya kan. Nah, di sini aku khusus info program tabung. Ini video-videonya dari awal sampai kemarin proses tabung selesai dan menghabiskan budget 130 juta dan gagal total. Nah, mungkin bisa jadi pertimbangan buat kamu. Kesimpulannya adalah buat kamu yang mau program tabung dan dapat video YouTube aku, atau kamu punya rekan yang mau bayi tabung, mau rencana program bayi tabung gitu ya. Yang pertama, aku boleh aku kasih masukan dari pengalaman aku kemarin, jangan terburu-buru, itu yang pertama. Terus pertimbangkan dengan baik, karena meskipun sekilas bayi tabung itu memiliki prosentase yang cukup tinggi, sangat tinggi bahkan dibanding program yang lain seperti INSEM atau apalagi alami gitu ya. Tapi pada kenyataannya dari pengalaman aku, yang menentukan yang pertama pasti faktor di atas. Yang kedua adalah yang gak kalah penting, yang pegang peranan juga, itu adalah faktor pola hidup. Jadi dari kayak apa yang teman-teman makan, khususnya memang para istri ya, maksudnya yang wanita, kalau mau program tabung, saran aku 3 bulan sebelum program tabung itu udah prepare dari segi pola hidup, khususnya untuk pola makan. Nah, mungkin bisa dicontoh dari video aku yang ada di sebelum ini, yang isinya tentang kista dari 12 cm, akhirnya aku bisa berhasil dengan alami, puji Tuhan. Terus habis itu mungkin ini saran aku, selain yang pertama nggak terburu-buru, ya jangan terburu-buru. Yang kedua pola hidup. Yang ketiga berserah sepenuhnya, karena stres atau kita benar-benar yang mengharapkan ini terjadi menurut kita gitu ya, ini terjadi, itu akan berat beban kita gitu. Jadi 3 hal aja yang aku mau infoin gitu ya, yang buat kamu yang mau program tabung. Yang pertama, jangan terburu-buru untuk mutusin program tabung, prepare dulu dengan atur pola hidup, pola makan. Yang ketiga, berserah, artinya kita sukacita, jalannya dengan enjoy tanpa beban, dan benar-benar dalam artian menyerahkan semuanya usaha kita ini kepada yang di atas. Apapun itu hasilnya pasti yang terbaik. Nah, aku yang kemarin miss itu bisa di nomor semuanya karena aku pertama buru-buru ya, karena ngejar kista aku ya, yang saran dokter memang harus segera. Terus yang kedua, aku nggak atur pola makan, pola hidup itu juga nggak cari tahu juga gitu. Aku ngelakuin yang aku tahu gitu, yang nyatanya itu salah. Salah satunya makan buah, itu sehat kan, tapi buah apa dulu gitu, karena kalau tinggi gula pun itu juga kurang baik sebenarnya. Terus yang berikutnya, yang ketiga itu benar-benar menggenggam, artinya karena ini usaha yang mengeluarkan tenaga, pikiran, waktu, finansial, jadi merasakan bahwa ini harus jadi, nggak boleh enggak gitu. Nah, berserahnya kurang gitu, berserah sepenuhnya dengan enjoy menjalaninya itu nggak dapet gitu. Nah, jadi itu saran buat kamu pasangan pasutri. Semoga video ini bermanfaat ya. Dan jangan lupa buat kamu yang juga sedang program tabung, aku juga nggak lupa buat doain, kita sama-sama doain programnya berhasil sampai nanti bayinya berkembang dengan baik. Amin. Dan mohon doanya juga ini ya,
Sekarang mungkin kalau berdiri ada kelihatan ya. Wah, ya sekarang ini udah jalan mau 3 bulan lebih ya, jalan ke 4 bulan. Doain lancar. Buat kamu yang mungkin pengen tahu juga mau bahas apa, boleh request komen di bawah, nanti aku coba untuk buat videonya. Jangan lupa like, share, juga subscribe yang belum subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Oke, biar kamu bisa dapetin notif aku video berikutnya. Bye, thank you.